Ternyata ya, di dalam setiap sel tubuh kita ada sebuah program daur ulang rahasia yang kerja nonstop. Proses ini tuh saking pentingnya buat kehidupan sampai-sampai penemuannya diganjar hadiah Nobel. Oke, kali ini kita bakal bongkar barang-barang misteri di baliknya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin, tubuh kita itu punya program daur ulang internal yang efisiennya luar biasa. Program ini kerja tanpa henti di triliunan sel kita, bahkan saat kita lagi tidur sekalipun. Keren kan? Pernah nggak sih kepikiran soal ini? Tubuh kita itu terus-menerus membangun ulang dirinya sendiri. Dan skala perombakannya ini, wah, mungkin bakal bikin kamu kaget. Jadi gini, setiap hari tubuh kita itu memproduksi sekitar 200-300 gram protein baru. Biar kebayang, itu kira-kira setara sama berat 2 atau 3 potong steak loh. Banyak banget kan? Nah, dari sini muncul teka-teki besar. Semua bahan bangunan ini datangnya dari mana coba? Jawabannya ternyata bukan cuma dari makanan. Kita mungkin sehari cuma makan 70-80 gram protein. Sebagian besar bahan bakunya itu datang dari dalam diri kita sendiri, lewat proses daur ulang yang super cerdas. Persis deh kayak pohon ginkgo di gambar ini. Sebelum daunnya gugur, pohon ini narik lagi nutrisi-nutrisi penting dari daunnya. Nah, tubuh kita juga gitu, ngebongkar protein lama buat ngebangun yang baru. Proses cerdas ini ada namanya autofagi. Dari bahasa Yunani artinya memakan diri sendiri. Nah, selama puluhan tahun, ilmuwan tuh tahu proses ini ada. Mereka bisa lihat sel-sel seolah memakan bagiannya sendiri. Tapi gimana caranya? Itu kayak kotak hitam aja gitu. Mekanismenya bener-bener jadi misteri. Nah, buat mecahin misteri ini, kita butuh seorang detektif. Yuk, kita kenalan sama Yoshinori Ohsumi. Dan pilihan penelitiannya yang waktu itu dianggap nggak menarik sama sekali sama banyak orang. Setelah menimba ilmu di New York, Ohsumi balik ke Jepang dan di tahun 1988 dia mendirikan labnya sendiri. Di saat ilmuwan lain lagi pada balapan neliti DNA atau kanker, Ohsumi milih jalan yang beda. Dia mutusin buat neliti sesuatu yang mungkin dianggap paling ngebosenin sama rekan-rekannya, vakuola di dalam sel ragi. Vakuola waktu itu ya cuma dianggap tempat sampah sel aja. Nggak ada yang peduli. Tapi justru karena itu, Ohsumi lihat ada peluang. Dengan neliti topik yang nggak populer, dia bisa kerja dengan tenang, ngikutin rasa penasarannya sendiri tanpa harus saingan sama lab-lab raksasa lainnya. Kata-katanya sendiri nunjukin banget pola pikirnya. Dia itu bukan ngejar ketenaran, dia ngejar pemahaman. Bahkan di sudut-sudut ilmu pengetahuan yang paling sepi sekalipun. Dan pilihan yang sepi ini justru ngebawa dia ke penemuan yang luar biasa. Dia bakal jadi orang pertama di dunia yang ngeliat langsung proses autofagi beraksi dengan mata kepalanya sendiri. Rencananya tuh simple, tapi jenius banget. Dia menduga proses daur ulang ini kejadiannya ya di vakuola itu. Tapi prosesnya cepat banget, kayak kilat. Nah, buat memperlambat prosesnya, dia pakai ragi khusus yang sistem pencernaannya udah rusak. Anggap aja kayak kita sengaja macetin ban berjalan di pabrik gitu loh. Terus, raginya sengaja dibikin kelaparan, biar proses daur ulangnya kepaksa jalan. Dan dia cukup amati aja lewat mikroskop. Ini nih yang dia lihat di awal. Sebelum dibikin kelaparan, vakuola di sel ragi mutan ini kelihatannya jernih, kosong. Semuanya tampak tenang-tenang aja. Tapi, lihat apa yang terjadi selanjutnya. Cuma dalam beberapa jam, vakuola yang tadinya kosong tiba-tiba jadi rame, penuh sama gelembung-gelembung kecil yang gerak-gerak aktif. Nah, itu dia. Autofagi lagi beraksi. Dia berhasil ngejebak proses itu dan bikin prosesnya kelihatan untuk pertama kalinya. Ohsumi sendiri ngegambarin momen itu dengan sangat kuat. Dia bilang, dia tahu saat itu dia telah menemukan sesuatu yang fundamental. Ini adalah momen aha yang mengubah segalanya. Inilah mesin yang dia temukan. Seperti yang bisa kita lihat di diagram ini, sel itu ngebentuk kantung khusus, namanya autofagosom. Kantung ini fungsinya kayak truk sampah mini, yang ngebungkus komponen sel yang rusak, terus ngebawanya ke vakuola, si pusat daur ulang. Ohsumi berhasil mengungkap cara kerjanya. Oke, setelah bisa ngelihat prosesnya, pertanyaan berikutnya muncul. Mesin genetik apa sih yang ngendaliin ini semua? Nah, perburuan pun dimulai. Pekerjaan selanjutnya ini, teliti banget. Tim Ohsumi menyaring 38.000 jenis sel ragi yang berbeda, kayak yang digambarin di bagian ini. Mereka cuma nyari satu hal, sel ragi yang proses autofaginya rusak. Tujuannya apa? Ya buat nemuin gen mana yang patah di dalam sel-sel itu. Dan mereka berhasil. Perburuan ini mengungkap sekelompok gen yang benar-benar baru, yang ternyata penting banget buat autofagi. Mereka menamainya gen ATG, singkatan dari autofagi.
Yang lebih bikin takjub lagi, mereka nemuin kalau gen-gen ini tuh ngendaliin dua sistem kerja yang unik banget. Coba bayangin kayak ada tim konstruksi seluler ya. Tim pertama, tugasnya nempelin label protein ke protein lain, kayak nandain material bangunan. Tim kedua, kerjanya lebih aneh lagi. Dia nempelin label protein ke molekul lemak yang fungsinya kayak lem perekat buat bangun kantung daur ulangnya. Dan kedua tim ini harus kerja bareng dengan sempurna. Jadi, kita udah lihat prosesnya, kita udah tahu gen-gennya. Sekarang, yuk kita bahas. Kenapa sih proses fundamental ini penting banget buat kesehatan dan kelangsungan hidup kita? Jadi, kenapa autofagi ini krusial banget? Pertama, ini mekanisme kita buat bertahan hidup pas lagi kelaparan, ngubah sampah jadi energi. Kedua, proses ini memungkinkan transformasi besar, contohnya pas kecebong nyerap ekornya buat jadi katak. Ketiga, dia ini petugas kebersihannya sel kita yang ngebuang protein-protein rusak sebelum jadi racun. Pendeknya, autofagi itu penjaga keseimbangan dan kesehatan di setiap sel kita. Untuk semua penemuannya yang super fundamental ini, yang dimulai dari rasa penasaran sederhana soal vakuola ragi yang ngebosenin itu, Yoshinori Ohsumi dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2016. Jadi, inti dari semua ini adalah, dari satu pengamatan sederhana pada sel ragi, sebuah bidang biologi yang sama sekali baru akhirnya lahir. Pekerjaan Ohsumi ini ngebuka jalan buat ribuan penelitian lain yang sekarang lagi ngegali peran autofagi dalam kesehatan dan penyakit. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan besar untuk masa depan. Sekarang kita tahu ada tombol daur ulang di dalam sel kita. Pertanyaannya, bisakah kita belajar ngendaliin tombol itu? Bisakah kita menyalakannya untuk melawan penyakit seperti kanker dan Alzheimer? Atau sebaliknya, matiin pas lagi nggak dibutuhkan? Jawabannya, bisa mengubah dunia kedokteran selamanya.